Om Swastiastu. Umat sedharma yang saya hormati dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan saya, Aka Megayoni. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang makna perayaan Tumpek Warige yang jatuh pada hari Sabtu Kliwon Wuku Warige, yaitu 25 hari sebelum Galungan. Namun sebelum saya menyampaikan materi ini, mari kita berdoa terdahulu, mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi, karena atas rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun makna daripada upacara Tumpek Warige ini adalah sebagai ungkapan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, yang bermanifestasi sebagai Dewa Sangkara, yaitu Dewa penguasa tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai Banten dalam upacara ini tentunya umat Hindu tidak lepas dari menggunakan upakara atau Banten. Upakara ini bisa saja kita pergunakan sebagai utama, madya maupun nista. Jadi tidak dipaksakan harus melaksanakan upacara besar. Jadi bagi yang punya kemampuan yang lebih, kita bisa menggunakan Banten yang lebih besar seperti menggunakan daksine, suci asoro, kemudian ada tulung, sayut, bubur sumsum, tumpeng agung, penyeneng, gunakan tetebus, kemudian ada segehan. Nah, itu yang tingkat utama maupun madya. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan yang besar, kita boleh menggunakan yang sangat sederhana, misalnya dengan menggunakan canang sari dan bubur sumsum tersebut. Nah, di mana kita melaksanakan upacara ini? Kita bisa melaksanakan di Merajan, yaitu kita matur piuning dulu di Merajan, ya, di Kemulan. Kemudian kita tempatkan Banten itu di situ. Setelah itu kita bawa lagi ke Tegal Banten itu. Tidak perlu lagi membuat Banten khusus untuk di Tegal, ya teman-teman. Kita boleh saja kita Banten yang sudah kita pakai di Merajan kita bawa ke Tegal. Jadi kita matur piuning ke Tegal lagi, mengadakan upacara di Tegal, yaitu di buah-buahan dan di tumbuh-tumbuhan yang ada di Tegal kita. Kemudian kita juga bisa laksanakan upacara ini di rumah. Jadi yang tidak punya Tegal atau yang punya usaha yang sudah menghasilkan, kita laksanakan upacara di rumah saja. Misalnya dia punya usaha apa, misalnya usaha dupa gitu. Mereka sudah dapat menikmati hasil perusahaan tersebut. Pada saat itulah Tumpek Warige ini kita mengucapkan puji syukur karena sudah diberikan kesejahteraan. Nah, itu mengenai tempat. Nah, kenapa umat Hindu yang tidak punya Tegal kita harus juga melaksanakan upacara Tumpek Warige ini? Karena apa yang ada di Buana Agung juga ada di dalam Buana Alit, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam tubuh kita, seperti ada bulu rambut, bulu tangan, bulu kaki, kemudian ada kumis, ada jenggot, kemudian ada bulu ketiak, ya, dan lain sebagainya, bulu-bulu yang tersembunyi. Nah, bulu-bulu tersebut juga kita mengucapkan puji syukur karena kita sudah diberikan meminjam tumbuh-tumbuhan tersebut. Begitu juga tanaman yang ada di dalam rumah kita, itu dengan kita juga saling tolong-menolong. Ya, kita memberikan O2 kepada tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan memberikan kita CO2, sehingga kita saling membutuhkan. Disinilah Trihita Karana yang
termasuk melaksanakan trihita karana, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan. Itu ya teman-teman ya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam tubuh kita juga perlu kita mengucapkan terima kasih kepada Dewa Sangkara. Dan perlu juga dipotong atau dicukur rambut kita kan perlu dicukur supaya rapi ya. Jadi tumbuh-tumbuhan kita ada dalam tubuh kita kalau kita tidak cukur kan panjang itu. Jadi seperti tumbuh-tumbuhan yang mebun istilahnya dalam bahasa Bali itu kan tidak perlu dipotong karena hanya tetap segitu, seperti bulu yang ada dalam tubuh kita seperti bulu ketiak, bulu tangan, bulu kaki yang tidak perlu kita cukur itu ada di dalam alam semesta, itu tumbuhan yang mebun bahasa Balinya. Kalau tumbuh-tumbuhan yang seperti rambut, jambang, jenggot, kumis itu akan kalau tidak dicukur dia akan tetap tumbuh panjang ya, selama kita masih hidup atau bernafas. Tumbuh-tumbuhan itu pun yang ada dalam tubuh kita itu pun juga ikut tumbuh seperti juga tumbuh-tumbuhan yang ada di alam semesta ini. Ya, jadi apa saja banten yang digunakan yang sangat sederhana, intinya itu harus ada bubur 4 macam warna seperti bubur putih, bubur kuning, bubur merah, bubur hijau, itu ditempatkan dalam suatu tempat seperti tangkih. Di masing-masing bubur itu dimasukkan di dalam tangkih tersebut. Bubur putih itu ungkapan terima kasih kepada tumbuh-tumbuhan yang merambat seperti ketela, ubi, keladi. Nah, kenapa kita mengucapkan terima kasih kepada tumbuhan tersebut? Karena kita juga pernah menikmati tumbuh-tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian bubur kuning, kita haturkan terima kasih pada tumbuhan yang mepucil seperti pucil buah nangka. Kalau sudah menjadi nangka besar, nangka matang, kan kita pernah menikmati buah nangka juga ya. Kemudian bubur merah, tumbuh-tumbuhan yang padang-padangan, jadi padi, gandum, jagung juga kita pernah menikmati. Kemudian bubur hijau, itu tumbuh-tumbuhan yang berbunga seperti bunga duren, bunga jambu, bunga mangga, bunga kelapa, bunga pisang itu ya. Jadi ungkapan terima kasih kepada pohon tersebut. Jadi pelaksanaan upacara Tumpak Warga ini jatuh pada hari Sabtu Wuku Warga 25 hari sebelum galungan. Ini maknanya setelah kita bawa Banten ke Tegal ya, seperti mesehe istilahnya ya, kalau orang Bali itu mesehe, jadi sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kita atau oleh umat Hindu. Misalnya kaki-kaki, dadong juma, meleh selai rainer, hari raya galungan, nget artinya umat Hindu memohon kepada Dewa Sangkara hari raya galungan akan datang lagi 25 hari. Dimohon supaya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Tegal ini tumbuh subur. Tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah saya ini supaya tumbuh subur sehingga saya bisa menggunakan untuk hari raya galungan. Itu maknanya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.